Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, bagaimana hari ini? Ada sukacita kah? Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, minggu yang lalu kita mendapat kabar yang sangat memprihatinkan ya. Saudara-saudara kita di LP Tangerang mengalami bencana malapetaka dengan adanya kebakaran dan begitu banyak yang korban. Kita sungguh-sungguh berduka dan karena itu kita juga harus tetap dalam kerendahan hati dalam pemeliharaan Tuhan, karena dengan segala keterbatasan kita, terutama saudara-saudara yang tidak bisa menentukan langkah sendiri, tetapi harus dengan patuh dan taat mengikuti semua prosedur yang sudah ditetapkan, terutama juga dalam keterbatasan saudara-saudara warga binaan. Kiranya dengan segala kesabaran, dalam segala kerendahan hati, Tuhan memberikan juga hati yang sungguh berhikmat, dan juga teman-teman dalam satu lokasi di tempat di mana saudara juga harus menjalani masa-masa binaan ini berdamai satu dengan yang lain. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang hari ini juga menjadi khotbah di seluruh gereja-gereja HKBP dan gereja-gereja UM yang sealiran dengan gereja HKBP. Dari Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 17. Dan saya mengutip dari ayat 10-nya yang menjadi temanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, anakku yang kudapat dalam penjara. Demikianlah bacaan firman Tuhan, Filemon 1 ayat 8 sampai 17. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu kisah pengalaman yang sangat luar biasa, unik, menarik, tetapi juga penuh hikmat dari seorang yang dipenjara. Paulus sebagai hamba Tuhan, oleh karena Injil, dia dipenjarakan. Tetapi ada seorang mantan budak, masih budak ya. Statusnya budak, Onesimus yang telah mencuri harta tuannya, akhirnya dipenjarakan dan berjumpa dengan Paulus sama-sama di penjara. Nah, di sini saudara-saudara, Tuhan betul-betul bekerja. Di dalam keadaan terpenjara, ada hamba Tuhan dan ada seorang narapidana, seorang kriminal, seorang pencuri, bahkan yang masih berstatus hamba. Dia melarikan harta tuannya. Dan menurut hukum yang berlaku pada saat itu, sekiranya tuannya menuntut kepada Onesimus untuk dibunuh, itu hukum yang layak pada waktu itu boleh dilakukan. Karena begitulah hukum yang berlaku. Nah, tetapi ternyata Filemon sebagai tuan dari Onesimus yang hartanya sudah dicuri, dilarikan, dia ternyata juga orang Kristen yang sudah bertobat. Sehingga dia tidak lagi menuntut nyawa kepada hambanya yang sudah mencuri hartanya. Tetapi dia dipenjarakan, Onesimus, sebagai seorang budak yang melarikan diri dan mencuri harta tuannya, tetapi tuannya tidak menuntut untuk dibunuh sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Nah, disinilah saudara-saudara kita melihat bagaimana kasih Kristus itu bekerja di antara orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, justru yang mengubahkan seorang penjahat, seorang kriminal, seorang pencuri, dan juga seorang budak yang seharusnya dia bisa dihukum mati. Tetapi juga dia dijamah oleh Tuhan karena berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, dengan Paulus di dalam penjara. Ya, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kisah ini juga begitu relevan buat saudara tentunya dalam keadaan seperti saat ini, saudara sebagai warga binaan. Tetapi apa yang kita bisa renungkan dari peristiwa Paulus, Onesimus, dan Filemon dalam bacaan kita ini? Pertama, saudara-saudara, bahwa di dalam penjara itu ada juga suara yang Tuhan gunakan dari orang-orang yang hidup di dalam Tuhan untuk menjangkau jiwa orang-orang yang tadinya belum mengenal Tuhan Yesus, seperti Onesimus sebagai seorang budak yang statusnya sebenarnya waktu itu dia bisa dihukum mati, tetapi juga dia sebagai seorang kriminal yang sudah mencuri, melarikan harta tuannya. Dia betul-betul seorang yang harusnya dibinasakan. Dia dibunuh bisa. Dan bahkan orang yang berstatus sebagai narapidana. Tetapi berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang mengubahkan hidupnya secara luar biasa. Ya, saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa Onesimus ini kemudian di dalam catatan sejarah gereja, dia menjadi seorang uskup besar. Setelah dia bertobat menerima Yesus Kristus, dan Paulus memberikan juga kepada dia kepercayaan, diutus untuk pulang kembali kepada Filemon, kepada tuannya. Nah, jadi bayangkan saudara-saudara, seandainya di antara saudara juga ada yang seperti itu, yang sudah melakukan kejahatan mungkin kepada seseorang, tetapi disuruh kembali kepada dia yang sudah disakiti atau mungkin sudah dirampok hartanya, tentu kita akan penuh dengan ketakutan. Apalagi hukum yang berlaku pada waktu itu, kalau si Filemon itu mau mengatakan untuk membunuh kepada Onesimus sebagai budak yang statusnya pada waktu itu bisa terjadi.
Nah, tetapi oleh karena Injil, oleh karena kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kondisi-kondisi yang sangat negatif, yang sangat mengerikan yang bisa terjadi tadinya, berubah total. Secara luar biasa, berbalik semuanya itu. Dan sungguh, keselamatan terjadi. Baik bagi orang-orang yang ada di penjara, terutama juga bagi banyak orang setelah Onesimus itu bertobat dan berdamai dengan tuannya, dia dipakai Tuhan sangat luar biasa menjadi seorang uskup besar dalam catatan gereja. Nah, saudara-saudara, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi kita, sama bagi saudara dalam kondisi yang saat ini, dalam binaan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan lakukan. Ketika suara Injil, ketika orang-orang bertobat, ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan dijamah hati setiap orang yang mendengarnya, maka tidak mustahil saudara ini juga akan menjadi Onesimus masa kini. Amin. Amin. Kiranya itu juga terjadi atas hidup saudara. Tidak ada yang mustahil. Ketika tempat yang tadinya kita anggap sebagai tempat pembuangan atau tempat orang jahat, tempat di mana saudara tidak ada lagi harapan masa depan menurut kriteria pikiran kita. Tetapi di situ ada suara Tuhan, di situ ada Injil diberitakan, maka segala sesuatunya berubah dan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Orang yang tadinya dicap kriminal sekalipun, orang yang tadinya penjahat, tetapi setelah dijamah oleh firman Tuhan, Onesimus berdamai dengan Filemon tuannya, dan oleh karena Filemon juga sudah hidup dalam Kristus, mereka berdamai dan saling mendukung dalam pelayanan, sehingga nama Onesimus yang tadinya sudah ada dalam catatan daftar hitam, tetapi justru menjadi uskup besar dalam sejarah gereja. Dan dia menjadi orang yang sangat memberkati bagi banyak orang. Nah, inilah apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Filemon dalam suratnya yang disampaikan melalui Onesimus. Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Paulus sebagai hamba Tuhan dalam penjara, dia tetap bekerja. Dia tetap melayani. Dia tetap memberitakan firman. Dia menginjili orang-orang yang ada dalam penjara. Sehingga ketemu dengan seorang narapidana yang bernama Onesimus. Seorang budak yang harusnya dia dibunuh. Tetapi firman Tuhan mengubah hati seorang Onesimus. Dan inilah yang terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudara untuk saudara renungkan. Kalau kondisi yang dianggap oleh kacamata dunia ini, tempat di mana saudara berada saat ini adalah tempat yang mengerikan. Tetapi ketika jamahan firman Tuhan, ketika Injil diberitakan, maka tempat yang dipandang tempat pembuangan, tempat hukuman. Justru di situ terjadi perubahan. Disitulah perubahan hati itu terjadi. Dan orang yang tadinya berstatus narapidana, tetapi setelah dijamah oleh Injil, setelah menerima Yesus Kristus, setelah bertobat, dia menjadi seorang penginjil besar, menjadi uskup, dan dialah Onesimus. Dan itulah yang didapatkan oleh Paulus. Paulus mendapatkan mutiara yang terbuang di dalam lumpur. Di dalam penjara di kota Roma itu, Paulus menemukan mutiara. Dan mutiara itu kembali cemerlang. Bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi seorang tokoh besar dalam catatan sejarah gereja. Paulus mendapatkan mutiara itu justru di dalam penjara. Dan perubahan terjadi ketika firman Tuhan bekerja. Nah, saudara-saudara yang menjadi pertanyaan dan renungan ketika saudara dalam
keadaan seperti Paulus dan Onesimus saat ini barangkali, apa yang saudara dapatkan? Bagaimana saudara ketika mendengarkan ada kisah yang sama seperti yang saudara alami? Sebagaimana Paulus dengan Onesimus ini. Saat saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan Injil itu. Semoga itu juga terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika pertobatan itu terjadi. Maka tempat di mana yang saudara anggap itu menjadi tempat yang sangat mengerikan. Yang tidak ada lagi masa depan. Justru disitulah saudara cemerlang. Seperti berlian yang tadinya tertumpuk, terbuang. Begitu saja. Mungkin diinjak-injak dalam kacamata dunia ini. Tempat di mana saudara ini berada. Tetapi ketika saudara memang adalah orang yang menerima firman Tuhan. Saudara adalah mutiara. Saudara adalah berlian yang cemerlang. Dan ketika saatnya saudara juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menampakkan sinar cemerlang itu. Tidak ada yang mustahil. Saudara pun boleh menjadi Onesimus masa kini. Nah karena itu saudara-saudara biarlah dalam keadaan seperti Paulus dan Onesimus itu. Saudara merasakan jamahan kebenaran firman Tuhan. Injil keselamatan. Yang dulunya saudara dianggap tidak berguna. Tetapi sekarang oleh karena Injil kebenaran itu sudah diterima, mengasah saudara kembali sehingga menjadi berlian yang cemerlang, maka justru disitulah terjadi perubahan besar, baik dalam hidup saudara maupun bagi keluarga dan bagi masyarakat, untuk saudara juga boleh menjadi Onesimus masa kini. Kiranya ini sungguh memberikan inspirasi, memberikan kedamaian, ketenangan, juga pengharapan bagi saudara, tetapi berjanjilah saudara mau didamaikan bersama dengan orang-orang yang telah saudara sakiti. Dan saudara juga mau menjadi seperti Onesimus. Diutus untuk menjadi pemberita Injil. Ketika saudara juga pada waktunya mendapatkan kesempatan menjadi pemberita Injil. Dan yang terakhir saudara, tidak ada yang mustahil. Di tempat di mana yang saudara takuti tadinya. Atau mungkin yang dicap dalam pikiran orang lain, dalam pandangan orang lain, tempat yang sangat negatif, yang tidak disukai, penjara. Tetapi disitulah terjadi jamahan Tuhan. Tuhan kiranya membentuk hidup saudara, dan saudara diasah menjadi cemerlang, seperti Onesimus, yang kemudian tokoh besar dalam sejarah gereja. Kiranya firman Tuhan ini membentuk hati saudara untuk boleh dipakai Tuhan, diasah, menjadi cemerlang, bersinar, dan saudara juga akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan yang pasti saudara, di tempat di mana saudara ini berada, saudara sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, menerima kabar keselamatan, dan percaya bahwa Injil keselamatan itu telah memberikan kepada saudara semangat hidup yang baru, memberikan juga masa depan yang pasti, cemerlang, untuk saudara juga berkenan di hadapan Tuhan, menjadi alat Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah kami dengar. Dan pengalaman hamba Tuhan, Paulus dalam penjara, memberikan kepada kami inspirasi, juga semangat hidup, bahwa dimanapun ketika firman-Mu diberitakan, akan menjamah hati setiap orang. Demikian juga bagi saudara-saudaraku ini Tuhan, yang masih dalam keadaan keterbatasan mereka sebagai warga binaan di LP kelas 1 Pekanbaru ini. Mereka mengalami keadaan yang tentu tidak mereka harapkan sebelumnya. Tetapi justru ketika firman Tuhan menjamah hidup mereka, tempat yang tadinya menjijikkan sekalipun, tempat yang menakutkan, tetapi disitulah
di mana Tuhan mengangkat mereka. Kami mau Tuhan, hal yang sama terjadi bagi anak-anak-Mu ini. Supaya mereka boleh menjadi Onesimus masa kini. Ketika hati mereka dijamah oleh firman Tuhan. Dan dia juga mau berdamai dengan sesamanya. Ketika saat ini pun mereka juga melihat tempat di mana orang mungkin sungkan untuk bersapa dengan mereka. Tetapi ketika firman-Mu ini telah diberitakan, telah disampaikan, justru mereka bersyukur karena sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan supaya hidup kami, terutama saudara-saudaraku dalam binaan ini, Engkau bentuk sedemikian rupa, menjadikan mereka juga sebagai alat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi penjala manusia, seperti Onesimus yang telah Engkau kembalikan berdamai dengan tuannya. Bapa, limpahkanlah berkat-berkat sukacita bagi saudara-saudaraku ini, warga binaan ini. Ketika hati mereka juga dilanda kesusahan, memikirkan keluarga, istri, anak-anak, dan juga orang tua mereka, yang tentu dalam keadaan tanpa orang yang mereka kasihi ini, dalam kesulitan untuk segala kebutuhan hidup mereka. Tapi Tuhan, biarlah saat-saat seperti ini adalah justru saat pembentukan bagi iman mereka, untuk mereka diangkat bagi kerajaan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk semua sipir dan petugas di LP kelas 1 Pekanbaru ini. Biarlah Engkau juga mencurahkan berkat bagi mereka Tuhan. Agar dengan sabar, dengan tekun dalam kebenaran firman Tuhan, dengan keadilan, dengan cinta kasih Tuhan Yesus, mereka sungguh-sungguh melayani, membina saudara-saudara kami ini. Dan pakailah juga Tuhan semua aparat-aparat hukum untuk membawa jiwa-jiwa yang mereka bina di dalam LP kelas 1 Pekanbaru ini secara khusus, untuk menjadi penjala manusia ketika mereka juga sudah menemukan Sang Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang senantiasa boleh memberikan waktunya, juga memberitakan firman Tuhan bagi mereka. Biarlah dengan segala kesabaran, dengan sukacita, hamba-hamba Tuhan boleh melayani mereka pada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Begitupun bagi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu bersukacita dan bersyukur ketika boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan kerajaan Tuhan bagi saudara-saudara keluarga binaan di LP kelas 1 Pekanbaru ini. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan, bahkan tidak ada yang sia-sia. Karena itu kebenaran firman Tuhan, biarlah itu boleh terjadi bagi setiap telinga dan hati yang sudah menerima dan dijamah oleh firman. Biarlah damai sejahtera yang dari sorga memenuhi, melimpahi hati kami sekalian, terutama bagi saudara-saudara keluarga binaan ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan, untuk kehidupan mereka hari lepas hari, siang dan malam, dan jauhkan dari segala mara bahaya, dan hidup tetap dalam kekudusan yang dari Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkanlah kami juga dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih. Bapa terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.